single day. I'm gonna make something. Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau share soal SKB Guru SD kompetensi profesional fisika part 2 tentang percepatan gaya dan daya listrik. Oke, sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe. Soal nomor 1. Sebuah mobil melaju menempuh 300 meter dalam waktu 20 detik. Kecepatan mobil itu dalam satuan kilometer per jam adalah titik-titik. A 30, B 36, C 54, D 60. Jawabannya adalah C 54. Diketahui jarak atau S sama dengan 300 meter. Kita dibuat kilometer 0,3 ya. Kemudian waktu 20 detik kita buat per jam ya. Jadi 20 dibagi 3600 sama dengan 1/180 jam. Ditanya kecepatan. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu atau ya K sama dengan, suka ada istilah Jokowi gitu ya, jarak dibagi waktu. Jadi 0,3 dibagi 1/180 sama dengan 54 km per jam. Soal nomor 2. Sebuah mobil meluncur di jalan raya dengan kecepatan 72 km per jam. Tiba-tiba mobil direm sehingga kecepatannya dalam waktu 10 second menjadi 36 km per jam. Mobil tersebut mengalami perlambatan sebesar titik-titik. A 1 meter per sekon kuadrat, B 2 meter per sekon kuadrat, C 2,5 meter per sekon kuadrat, D 3 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah A 1 meter per sekon kuadrat. Oke, soal nomor 2. Diketahui ada sebuah mobil dengan kecepatan 72 km per jam. Berarti 72 km per jam. Nah, dia melaju dengan kecepatan seperti ini. Tiba-tiba mobilnya direm dengan kecepatan 36 km per jam dalam waktu 10 second ya. Nah, tapi yang ditanyakan di sini jawabannya itu dalam bentuk meter per sekon. Jadi yang 72-nya diubah dulu menjadi 72.000 meter per 3.600 ya, sekon ya. Coret 720 per 36 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian yang P2 nya sama dengan 36 km per jam sama dengan 36.000 meter per 3.600 sekon sama dengan dicoret 10 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan percepatannya ya. A. Jadi untuk A ini rumusnya sama dengan P2 dikurangi P1 per T2 dikurangi T1. A sama dengan tadi 10 ya, dikurang 20 per 10 dikurangi 0. Kenapa 0? Karena direm ya, jadi kecepatannya nggak ada. Maksudnya 0, maaf. A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat.
Ini sebetulnya kan negatif ya, tapi negatif di sini berarti bukan angka yang negatif, tapi maksudnya adalah perlambatan ya. Jadi isinya yang A. Soal nomor 3. Gaya tarik-menarik yang dialami oleh dua benda bermassa yang terpisah pada jarak tertentu disebut titik-titik. A. Gaya gesekan, B. Gaya normal, C. Gaya magnet, D. Gaya gravitasi. Jawabannya adalah D. Gaya gravitasi. Gaya tarik-menarik yang dialami oleh dua benda bermassa yang terpisah pada jarak tertentu disebut gaya gravitasi, yang besarnya F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. F sama dengan gaya tarik-menarik antara dua benda yang berinteraksi, satuannya Newton. G, tetapan gravitasi umum atau 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Nm kuadrat per Kg kuadrat. M1, M2 sama dengan massa masing-masing benda, satuannya Kg. R sama dengan jarak antara kedua benda, satuannya meter. Soal nomor 4. Benda A dan benda B masing-masing memiliki massa 4 kg dan 9 kg, serta terpisah sejauh 5 meter. Jika benda C yang bermassa 3 kg diletakkan di antara A dan B, agar gaya gravitasi total di C sama dengan 0, maka jarak A dan C adalah titik-titik. A 2 meter, B 4 meter, C 6 meter, D 9 meter. Jawabannya adalah A 2 meter. Nomor 4 ya. Diketahui ada benda A dan B masing-masing memiliki massa 4 kg dan 9 kg. Sini ada A dan B ya. Ini A 4 kg, B 9 kg. Kemudian jarak antara A dan B 5 meter. Jarak antara A B 5 meter ya. Nah, diletakkan benda C di antara A dan B yang bermassa 3 kg. Sementara itu jarak A dan C yang ditanyakan berarti A, jadi ditanyakan jaraknya. Kalau begitu C dan B jaraknya 5 dikurangi R. Gayanya karena gravitasinya 0 berarti berlawanan ya. F AC, F CB. Rumusnya F AC sama dengan F CB. Nah, ada tetapan gravitasi M A, massa A dikali massa C per jarak kuadrat sama dengan tetapan gravitasi MC dikali MB per 5 dikurangi R kuadrat. Nah, ini yang sama apa? G MC. Kita coret. Berarti MA berapa? 4 per R kuadrat sama dengan MB 9 per 5 dikurangi R kuadrat. Nah, kalau sudah begini kita akarkan ya. 2 per R sama dengan 3 per 5 dikurangi R. 3R sama dengan 10 dikurangi 2R.
5R sama dengan 5R sama dengan 10. R sama dengan 2. Jadi jarak dari A ke C sama dengan 2 meter. Selanjutnya soal nomor 5. Gaya sebesar 5 Newton bekerja pada benda bermasa 2 kg. Benda tersebut akan memperoleh percepatan sebesar titik-titik. A 0,2 meter per sekon kuadrat, B 0,5 meter per sekon kuadrat, C 1,25 meter per sekon kuadrat, D 2,5 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah D, 2,5 meter per sekon kuadrat. Diketahui gaya sama dengan 5 Newton. Massa sama dengan 2 kg. Yang ditanya adalah percepatan. A sama dengan F per M. Maka A sama dengan 5 per 2 sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Berikut ini adalah contoh gaya gesek yang menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. A. Ban mobil dibuat bergerigi agar dapat berjalan di jalan licin. B. Gesekan ban mobil dengan jalan menyebabkan ban menjadi tipis. C. Gesekan antara udara dengan mobil dapat menghambat gerak mobil. D. Gaya gesek antara mesin mobil dengan kopling menyebabkan panas berlebihan. Jawabannya adalah A. Ban mobil dibuat bergerigi agar dapat berjalan di jalan licin. Betul, opsi A menguntungkan, sedangkan opsi B, C, D adalah gaya gesek yang merugikan. Contoh lain yang menguntungkan adalah pemberian minyak pelumas pada roda gigi gaya gesek pada rem dapat memperlambat laju mobil. Soal nomor 7. Sebuah keluarga menggunakan energi listrik selama sebulan atau 30 hari untuk alat-alat listrik seperti pada tabel berikut. Pertama, mesin cuci, energi listrik 12 kWh, waktu per hari 2 jam. 2 TV, energi listrik 19,2 kWh, waktu per hari 8 jam. 3 AC, energi listrik 72 kWh, waktu per hari 6 jam. Daya listrik mesin cuci, TV, dan AC secara berurutan adalah titik-titik. A 200 watt, 80 watt, 800 watt. B 200 watt, 80 watt, 400 watt. C 500 watt, 80 watt, 400 watt. D 500 watt, 160 watt, 400 watt. Oke, jawabannya ya bisa dilihat langsung. Yang B 200 watt, 80 watt, dan 400 watt. Caranya adalah, jadi pertama dicari dulu waktunya ya. Energi listrik mesin cuci 12 kWh sama dengan 12.000 watt jam. Waktu pemakaian 2 jam per hari dikali 30 hari sama dengan 60 jam. Energi listrik TV sama dengan 19,2 kWh sama dengan 19.200 watt jam. Waktu pemakaian 8 jam per hari dikali 30 hari sama dengan 240 jam. Energi listrik AC sama dengan 72 kWh sama dengan 72.000 watt jam. Waktu pemakaian sama dengan 6 jam dikali 30 hari sama dengan 180 jam. Selanjutnya, daya listrik sama dengan energi listrik dibagi waktu. Daya listrik mesin cuci sama dengan 12.000 watt jam tadi ya, dicari dibagi 60 jam sama dengan 200 watt. Daya listrik TV 19.200 watt jam dibagi 240 jam sama dengan 80 watt. Dan daya listrik AC 72.000 watt jam dibagi 180 jam sama dengan 400 watt.
Oke, cukup sampai di sini sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.